warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Sofa Inaya dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 11, surat Al-Hujurat ayat 11, surat Fussilat ayat 44, surat Hud ayat 41, dan surat Yasin ayat 52 beserta tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada lafadz qa itu adalah bacaan mad tabi'i, sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz lu itu juga bacaan mad tabi'i karena dhammah bertemu dengan wawu sukun. Terus pada lafadz ba, na, ma itu semua adalah bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Pada lafadz la ta'manna adalah bacaan ismam. Ismam adalah isyarat dhammah yang dibuang untuk diidghamkan dengan cara memajukan bibir tengah-tengah menggunakan hunnah. Terus pada lafadz yu itu adalah bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz wa inna, na itu adalah bacaan hunnah musyaddadah karena adanya nun tasydid. Terus lana, na itu bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Yang terakhir pada lafadz hun itu adalah bacaan mad arid lisukun sebab ada mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, panjangnya 1, 2, 3 alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Pada lafadz alladina di adalah bacaan mad tabi'i sebab ada kasrah bertemu dengan ya sukun panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz amanu, nu adalah bacaan mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz qaumumin adalah bacaan idgham bi gunnah sebab ada dhammah sukun bertemu dengan huruf mim panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz qaumin asa adalah bacaan idhar halqi karena ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain. Selanjutnya pada lafadz ayyakunu adalah bacaan idgham bi gunnah sebab ada nun sukun bertemu dengan ya. Terus pada lafadz khairam minhum itu juga bacaan idgham bi gunnah sebab ada fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Terus pada lafadz nisaun itu adalah bacaan mad wajib mutasil karena ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Terus selanjutnya pada lafadz min nisa, nun bertemu dengan nun adalah bacaan idgham bi gunnah yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz ayyakunna, nun bertemu dengan ya adalah bacaan idgham bi gunnah yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz
ayyakunna juga pada huruf nun yang bertasydid itu adalah bacaan hunnah musyaddadah. Terus pada lafadz khairam minhun itu adalah bacaan idgham bi hunnah sebab ada fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus pada lafadz wala la adalah bacaan mad tabi'i sebab ada fathah bertemu dengan alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus selanjutnya pada lafadz anfusakum, nun bertemu dengan huruf fa itu adalah bacaan ikhfa. Terus pada lafadz tanabazu, na dan zu itu adalah bacaan mad tabi'i. Terus pada lafadz bil alqab, qob itu adalah bacaan qalqalah kubra sebab mati asli. Terus selanjutnya pada lafadz al-fusuqu, al bertemu huruf fa itu adalah bacaan al-qamariyah. Setelah itu pada lafadz wa malam, nun bertemu huruf lam itu adalah bacaan idgham bila gunnah. Terus pada lafadz yatub faulaika, tub itu adalah bacaan qalqalah sughra karena ada ba sukun yang mati asli. Terus pada lafadz faulaika itu adalah bacaan mad wajib mutasil sebab ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Yang terakhir pada lafadz humudzalimun itu adalah bacaan mad arid lisukun karena ada mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Panjangnya 1, 2, 3 alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Pada lafadz Qur'anan a'jamiyan itu ada bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf alif. Terus pada lafadz a'jamiyyan laqa itu ada bacaan idgham bila gunnah sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus pada lafadz lu itu adalah bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu sukun yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus pada lafadz la itu juga bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus pada lafadz a'jamiyyu wa arabi itu ada bacaan idgham bi gunnah sebab dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Terus pada lafadz lilladzi, huruf di itu adalah bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu dengan ya sukun yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus pada lafadz amanu itu adalah bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu sukun yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Pada lafadz hudawa itu adalah bacaan idgham bi gunnah sebab fathah bertemu dengan huruf wawu yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus pada lafadz syifa itu adalah bacaan mad wajib mutasil sebab ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Terus selanjutnya pada lafadz walladzina, huruf di itu adalah bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu dengan ya sukun yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus selanjutnya pada lafadz waqrun itu adalah qalqalah sughra karena adanya huruf ko sukun atau mati asli. Terus selanjutnya pada lafadz ulaika itu adalah bacaan mad wajib mutasil sebab ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Terus selanjutnya pada lafadz yunadauna, huruf na itu adalah bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat.
Pada lafadz mim makanin adalah bacaan iklab sebab ada nun sukun bertemu dengan mim. Yang terakhir pada lafadz ba'id itu adalah bacaan qalqalah kubra sebab ada huruf qalqalah yang mati karena waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Pada lafadz qa itu adalah bacaan matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz bu itu juga bacaan matobi'i sebab domah bertemu dengan wawu sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz fi itu juga bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu dengan ya sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz ha itu juga bacaan matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz Allah itu adalah lam tafhim, harus dibaca tipis karena sebelumnya didahului oleh huruf berharokat kasroh. Terus pada lafadz majreha itu adalah bacaan imalah. Imalah adalah membaca condong antara fathah dengan kasroh. Cara membacanya yaitu majreha, bukan majroha. Terus selanjutnya pada lafadz inna, nun bertasydid adalah bacaan gunnah musyaddadah. Terus selanjutnya bi itu adalah bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu dengan ya sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Yang terus pada lafadz fu itu adalah bacaan matobi'i sebab domah bertemu dengan wawu sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Yang terakhir pada lafadz him itu adalah bacaan mad arid li sukun karena ada mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, panjangnya 1, 2, 3 alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Pada lafadz qa itu adalah bacaan matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz lu itu juga bacaan matobi'i sebab domah bertemu dengan wawu sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz na itu juga bacaan matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz mamba itu adalah bacaan iklab karena nun sukun bertemu ba yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz mimar itu adalah bacaan idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan mim yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz mimar qadina hada itu adalah bacaan saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas, kira-kira panjangnya satu alif atau dua harokat. Fungsinya untuk menghindari makna yang keliru. Terus pada lafadz ma itu juga bacaan matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus pada lafadz ar-rahman, al bertemu dengan ro itu adalah bacaan al-syamsiyah karena al bertemu huruf syamsiyah. Terus selanjutnya pada lafadz al-mur itu adalah bacaan al-qamariyah sebab al bertemu dengan huruf qamariyah yaitu al bertemu dengan mim. Yang terakhir pada lafadz lun itu adalah bacaan mad arid li sukun sebab ada mad bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf yang panjangnya 1, 2, 3 alif.